Maka bangsa Hodam akan lebih menyukai mana? Akan lebih menyukai aroma besi yang terkubur di dalam tanah sudah puluhan tahun atau ratusan tahun. Maka mereka bisa otomatis bisa menempati besi dalam tanah itu secara otomatis tanpa disuruh oleh siapapun. Mereka akan mau menempati itu tanpa disuruh oleh siapapun. Nah, nanti kita mediator Hodam yang ada di dalam pusaka ini, mereka apa sih kerjanya? Kita kan penasaran kan, mereka ngapain di dalam ini? Yang ini juga bagus. Ini jurusnya bagus, banyak loncat, tendangan muter segala ada. Oh. Mencari jawaban yang gelap. Tebarkan riwayat dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudara semuanya dimanapun Anda berada. Alhamdulillah jumpa lagi di malam ini, meskipun sempat ada hujan rincik-rincik tadi, tapi alhamdulillah berhenti juga hujannya. Dan kita lanjutkan lagi syuting, kita lanjutkan membahas sesuatu hal tentang mistik. Suatu hal tentang mistik ya cukup familiar mungkin di dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu tentang Hodam. Tentang Hodam yang ada di dalam pusaka. Jadi setiap pusaka itu memang disukai oleh jenis-jenis Hodam. Dan Hodam itu bisa tinggal di dalam benda. Tetapi benda itu tidak semuanya bisa ditempati Hodam. Jadi bendanya pilihan saja. Seperti apa bendanya yang mau ditempati oleh Hodam dan Hodam mau menempati benda tersebut? Satu, biasanya benda-benda besi. Seperti ini. Benda besi itu sangat besar kemungkinan disukai atau bisa ditempati oleh bangsa Hodam. Benda besi ya, itu sangat besar kemungkinan, 90% bangsa Hodam bisa menempati benda besi. Terus apa semua besi bisa? Bisa, tetapi Hodam itu kalau diisikan oleh orang yang bisa mengisi ya. Kalau orang yang punya ilmu untuk mengisi Hodam ke besi, ya bisa. Yang penting besi. Mau bentuknya keris, mau bentuknya pisau, mau bentuknya besi buat cor-coran ya, besi bangunan, itu bisa diisi. Besi cor-coran buat bangunan aja bisa diisi karena dia bentuknya besi. Jadi semua besi bisa diisi. Ya, tapi harus diisi. Kalau besi sembarangan ya. Terus ada besi yang tanpa diisi tapi Hodam itu mau masuk ke dalam besi itu dan menjadikan besi itu rumah. Apa itu? Itu biasanya besi-besi yang mempunyai seni ya, seperti keris. Keris itu besi mempunyai seni. Nah, Hodam juga menyukai hal-hal seperti itu. Dan keris itu sudah banyak perpaduan, bukan hanya besi, ada batu meteor dan lain sebagainya. Nah, itu disukai oleh bangsa Hodam. Dan semakin tua besi ini terkubur, maka Hodam itu akan merasakan perbedaan aura besi itu. Karena besi yang ada di dalam tanah, terkubur, dan besi yang ada di luar seperti ini, itu berbeda kandungannya. Kandungan apa? Dari wanginya saja berbeda. Maka auranya pun berbeda bagi bangsa Hodam. Menurut bangsa Hodam, auranya akan sangat berbeda dengan besi yang terkubur dengan besi yang ada di sini. Nah, maka bangsa Hodam akan lebih menyukai mana? Akan lebih menyukai aroma besi yang terkubur di dalam tanah
sudah puluhan tahun atau ratusan tahun. Maka mereka bisa otomatis bisa menempati besi dalam tanah itu secara otomatis tanpa disuruh oleh siapapun. Mereka akan mau menempati itu tanpa disuruh oleh siapapun. Nah, nanti kita mediator Khodam yang ada di dalam pusaka ini, mereka apa sih kerjanya? Kita kan penasaran kan, mereka ngapain di dalam ini, ada apa dan bagaimana cara mereka tinggal, nanti kita coba cari tahu. Nah, intinya selain besi apalagi? Nah, begitu kan? Pasti ada yang bertanya. Selain besi, yang bisa ditempati Khodam adalah batu. Contoh seperti ini batu mulia ya. Nah, ini batu mulia, ini bisa ditempati oleh bangsa Khodam, batu mulia. Atau batu cincin yang Anda temukan di pasar kayak di mana kayak ya. Intinya batu gitu. Dan bukan hanya batu mulia. Apakah batu yang berserakan di pekarangan kita bisa diisi? Bisa. Batu sembarangan seperti ini. Batu sembarangan seperti ini bisa diisi nggak? Sangat-sangat bisa. Yang penting batu. Sekecil apapun asal itu batu bisa diisi. Batu ya bisa diisi. Terus ada Khodam yang secara otomatis dia memang ingin menempati batu itu. Terus batu yang seperti apa? Biasanya batu-batu mulia seperti ini. Ya, atau di pasar-pasar juga banyak batu-batu mulia. Nah, kenapa? Karena dia terbentuk oleh alam. Ratusan tahun, bahkan ada yang ribuan tahun. Mereka terbentuk oleh alam secara alami. Maka bangsa Khodam itu pun sama, merasakan aura yang berbeda. Maka dia maulah tinggal di batu mulia tersebut. Nah, selain batu ada lagi nggak? Ada. Apa? Kayu. Nah, seperti ini kayu. Nah, ini kan warangka keris pasti kepakai kayu pasti ya. Kayu bisa ditempati oleh bangsa Khodam. Dan bangsa Khodam bisa menempati secara otomatis kayu-kayu tertentu. Nah, bingung? Nggak bingung. Karena jenis kayu itu berbeda-beda. Ada kayu yang memang langka, seperti kayu nagasari, kayu kaboa, itu kan langka jenisnya ya. Kalau kayu yang langka, bangsa jin saja, bangsa Khodam saja tahu kalau bahwa kayu ini sangat sulit ditemukan. Kalau boleh dibilang berarti itu jenis rumah yang mewah menurut mereka ya. Menurut bangsa Khodam itu ini rumah yang mewah, kayu yang langka ya. Itu bisa ditempati secara otomatis karena mengandung aura bawaan. Nah, terus bisa diisi, semua kayu bisa diisi. Apalagi galehnya, galeh itu tengahnya. Jadi kayu itu ada tengahannya. Nah, tengahan itu disebutnya galeh karena yang paling kuat adalah kayu yang di tengahan itu. Nah, jadi kayu pun sangat bisa. Ada lagi nggak? Ada. Apa itu? Air. Air sangat bisa diisi. Nah, tetapi air bisa ditempati oleh bangsa Khodam, bangsa jin secara otomatis. Yang seperti apa ya? Ada sungai, ada danau, macam-macam bisa ditempati. Bahkan terkadang ada kerajaan di dalam air ya. Selain air ada apa lagi? Ada raja. Raja itu apa? Raja itu tulisan. Bisa tulisan di dalam kain, bisa tulisan di dalam kertas. Tulisan tertentu yang memang ada ilmunya. Cara menulisnya itu ada ilmunya, ada hitungannya. Maka dia akan membentuk aura. Aura apa? Aura, di mana aura ini bisa membuat bangsa Khodam itu suka. Nah, begitu. Jadi bisalah Khodam menempati tulisan seperti itu. Karena tulisannya memang formasi. Formasi membentuk seperti tempat tinggal sehingga bisa ditempati oleh mereka. Begitu. Itu disebutnya raja atau wafak ya. Atau wifik bisa. Jadi benda-benda tersebut bisa diisi. Bambu pun bisa bambu ya. Nah, jadi banyak sekali benda yang memang bisa diisi untuk media syariat ya. Bukan berarti menyembah hal-hal tersebut, tapi itu hanya media syariat dan tidak menuhankan benda-benda tersebut intinya. Karena mereka tahu bahwa Khodam itu ciptaan Allah dan Khodam tidak ada apa-apanya karena ciptaan Allah. Dan mereka yang memakai pun menyadari bahwa Tuhannya adalah Allah, bukan Khodam, bukan ini. Ini hanya sebagai pelantara.
Ini hanya sebagai bukti kebesaran Allah bahwa Allah itu mampu membuat khodam, bahwa Allah itu mampu membuat sesuatu yang tidak masuk nalar. Allah itu tidak ada batasan. Allah itu tidak terbatas. Dengan banyak bukti keanehan-keanehan yang Allah berikan dan perlihatkan untuk manusia. Salah satunya tidak masuk akal logika adalah tentang dunia khodam. Nah, itu kebesaran Allah. Kalau untuk manusia sangat terbatas. Kalau manusia sangat terbatas, tapi bagi Allah tidak ada batasan, tidak terbatas. Jadi apapun bisa terjadi. Nah, tapi kalau manusia banyak batasan. Nah, manusia mudah memponis karena sangat terbatas otaknya. Manusia mudah memponis karena terbatas hatinya. Jadi yang salah adalah manusianya, terbatas otaknya, terbatas hatinya, maka banyak sekali pemahaman-pemahaman. Tapi Allah sangat luas dan tidak terbatas, apapun bisa. Jadi Tuhanmu sangat mulia, tidak punya batasan. Tidak ada batasan ruang, tidak ada batasan waktu. Jadi semua ruang waktu bisa bisa dibuat apapun oleh Tuhan kamu ya. Untuk Anda yang punya Tuhan. Kalau Anda punya Tuhan masih ragu, aduh bahaya. Anda sudah punya status dalam agama Anda tapi masih meragukan kebesaran Tuhan Anda, bingung. Jangan meragukan kebesaran Tuhanmu, apapun bisa dilakukan oleh Tuhanmu. Yang terbatas adalah diri kita. Tapi Tuhan kita tidak terbatas. Begitu ya. Yuk langsung, Didi. Kita langsung praktek mediator ya. Kita coba ingin cari tahu apa-apa saja yang dialami oleh bangsa khodam di dalam pusaka ini. Siap? Mik, kamu pegang ini, Mas Miko. Farhan pegang ini. Konsentrasi, niatkan khodam yang ada di dalam itu untuk berdialog supaya bisa ngobrol ya. Ini udah masuk satu. Nah ini udah masuk juga, semuanya udah masuk. Yang ini kayak kakek-kakek ya. Main-main jenggotnya lebih panjang dari saya berarti. Ada apa, tuanku? Manggilku. Mau ngobrol. Banyak yang mau tahu tentang keberadaan kamu di dalam besi itu. Kamu kenal dengan ini enggak? Kamu saling mengenal? Iya. Ya, karena saya simpannya berdekatan, harusnya saling mengenal. Jadi kalau simpan ini berdekatan. Kita ngobrol sebentar. Saya tanya-tanya dulu ke kamu ya. Silakan. Kamu ada di dalam keris ini mungkin sudah lama ya? Lama sekali. Lama sekali. Nah, mungkin ada yang banyak ingin ditanyakan tentang kamu kalau di dalam keris ini ngapain aja? Saya di sini ya beribadah juga. Sama seperti kalian. Kesehariannya kamu biasa sholat 5 waktu begitu? Iya. Bukan hanya itu. Apa saja? Ibadahku. Oh banyak. Juga menolong bangsa seperti kami, bangsa manusia juga. Jadi kamu menolong, kan suka dipakai ngobatin kadang-kadang sama saya. Ya. Keseharian kamu ngapain di dalam keris itu? Itu yang kita ingin tahu. Kami berjaga-jaga juga di situ. Nonton TV enggak? Tidak ada. Oh tidak ada. Kalau ini sehari-harinya nonton game si Aldo, si Arul. Jadi kamu seharinya ngapain aja? Tidur atau apa? Kami tidak tidur. Kami berjaga-jaga dan kami. Masa berjaga terus? Ya selain berjaga-jaga kami juga bermain dengan ini. Oh suka bermain. Iya. Kalau bermain tuh bagaimana? Cara bermain kalian tuh biasa ngobrol atau gimana?
Iya, selain ngobrol, kami juga saling mengadu, Mengadu apa? mengadu kekuatan. Waduh, kayak zaman dulu ya. Kalau zaman dulu para pendekar mainnya begitu. Iya, itu karena untuk mengasah kekuatan kami. Hmm. Iya, Jadi kesehariannya kamu main bertetangga ya? iya. Sesekali saya main ke situ. Oh, ke sini Ke juga. sini. Oh, di sini. Iya. Oh, dia ternyata suka main nyampe ke sini. Terus kalau lagi main suka menemukan hal-hal yang aneh nggak? Terkadang Misal ada. kamu lagi main tiba-tiba ada masalah gitu, pernah nggak? Ada. Pernah ada. Masalah. Seperti apa itu? Terkadang ini yang sok memimpin. Oh, sok Padahal memimpin. ada yang sudah memimpin, sok memimpin, sok Jadi dia, memerintahkan. dia pengen jadi ketua mungkin. Nah, tidak tahu, mungkin iya. iya. Terus masalah dengan teman sendiri. Sebenarnya itu masalah kecil, Hmm, cuman terkadang tidak enak saja. ya. Karena aku di sini yang Kamu jangan sok jago di sini. Oh gitu. Iya. Ya. banyak. Nah saya sekarang mau nanya ke kamu. Kamu saat sama kan suka bantu manusia juga? Iya itu. Nah. Tuanku, Iya. Saat saya bantu. saat bantu manusia, kamu melakukan apa aja biasanya? Langsung langsung jin Hmm. kiriman orang Hmm. dan langsung terserang kasih lokasi menyerang tempat-tempat yang Oh. bisa dibilang Ya. tempat tinggal mereka. Hmm. Porak-porandakan semua Ya. kawasan-kawasan wilayah-wilayah mereka. Hmm. Makanya aku Kamu pernah bertarung dengan jenis jin apa saja? banyak. Contoh. Salah satunya Iya. Seperti apa? genderuwo, Genderuwo ya. jangan genderuwo. Hmm. Panas, Itu pun waktu pernah. ngobatin laki-laki atau perempuan? Perempuan. Oh, ngobatin perempuan. Terus kamu melakukan apa dengan genderuwo itu? Yang pertama, aku melacak terlebih dahulu melalui badan pasien tersebut. Oh ya. Lalu aku datangi tempatnya. Berarti saat saya tempelkan ini ke tubuh pasien ya? Ya, Kamu langsung melacak begitu? langsung melacak keberadaan mereka, tempat mereka. Pas saya tempelkan ke tubuh pasien itu kamu langsung mencari? Iya, Begitu cara kerja kamu? tidak bisa menunda-nunda waktu. Kasihan terhadap orang. Itu genderuwonya mengikuti nggak? Tidak. Tidak. Mereka meninggalkan tempat itu karena Oh. mereka tahu jika mereka Mau pada masuk ke seseorang sini? tersebut Oh iya. akan datang kepada seseorang. Jadi Makanya mereka melarikan diri. Jadi si genderuwo itu atau penyakit-penyakit hodam jin santet itu jarang yang mau masuk ikut karena mereka sudah tahu. Begitu maksudnya. Jadi kalau ngobati pasien di tubuh pasien sudah bersih karena pada nggak mau ikut. Nah tapi dia nggak kalah, dia langsung melacak di mana mereka keluarnya, begitu ya? Iya, karena Ada bekasnya ya? Itu punya bekas, Hmm. punya bau kecil. Ada bau-baunya. Ya. Jadi kamu cari itu, kamu Ya. lacak. Tapi ketemu juga akhirnya. Terus Baik. pernah menghadapi apa lagi? Kamu bertarung dengan jenis apa? Banaspati pun pernah. Oh, Banaspati. Itu terhadap Kenapa tadi? bapak tua. Bapak tua. Ya, Iya. Kenapa dengan bapak tua itu? Kok bisa berhadapan dengan Banaspati kamu? kami dikirim sampai badannya pun kering. Apa yang kamu lakukan waktu itu? Aku langsung terjun pada rumah si bapak tersebut karena Oh, kamu langsung. rumah si bapak tersebut. Iya, iya. Padahal si bapaknya masih diobati saya ya. Iya. Tapi kamu langsung ke rumahnya. Langsung ke rumah karena Oh iya. ada suatu barang di sana. Itu
menyimpan. Oh, jadi ada barang santet. Iya. Ada simpanan Ada orang rumah di jahat. sana. Iya. Ada simpanan orang jahat di rumahnya. Jadi dia langsung ngeburu ke rumah. Oh, begitu ya. Kamu luar biasa berarti. Kamu ikhlas berbuat begitu. Saya ikhlas. Kan saya nggak ngasih imbalan Karena niat apapun. saya membantu sesama Mm-mm. yang membutuhkan. Karena Mungkin- mereka membutuhkan pertolongan kami. Karena mereka diganggu oleh bangsa kami yang jahat-jahat, yang hitam. Mungkin yang disebutkan Mas Miko tadi, dia beribadah, bukan hanya sholat, banyak ibadahnya. Nah, Nah, salah satunya kamu bantu orang-orang ya. Iya. Begitu. Jadi begitu caramu beribadah, ya, membantu banyak manusia. ya. Lalu bagaimana cara kamu mengalahkan Banaspati itu? Yang pertama, Hmm. kita hancurkan dulu rumahnya ataupun tempat-tempat kirimannya. Ya, oh gitu. Contoh Yang kecil. ada di rumah pasien itu. Ya, Oh iya. contoh kecil Ah, di rumah situ ada sejenis buntalan, lemparan tanah. iya benda Kita santet. bersihkan dulu tempatnya. Hmm. Setelah itu kita hadapi Ya. jin-jin atau yang menempatinya. Hmm. Begitu ya. Pernah sesekali aku kewalahan, tapi aku pun meminta bantuan Hmm. pada yang mengikuti Tuhan. Iya. Akhirnya dikeroyok sama kalian. Ya. Kalah juga dia ya. Begitu rupanya. Ya bagus kalian bekerja sama berarti. Ya. Makanya jangan bermusuhan. Tapi akulah yang paling unggul di sana, Iya. karena aku yang selalu menghadapi semua yang berat-berat. Itu ternyata. Jadi mereka suka bertengkar merasa paling hebat begitu. Wajar. Tapi Hmm. kami tidak pernah sampai berkelahi sampai ambisi sesama. Hanya sebatas melatih sebagaimana seperti manusia berlatih, Oh. menguji keilmuan masing-masing. Oh, kamu juga suka menguji keilmuan? Ya, Yang sering kalah siapa? ada Hmm. yang sebelah sana. Kalau ini kalah nggak sama kamu? Dia pernah kalah dan seimbang. Masa? Itu hanya mengalah aku. Oh, hanya mengalah katanya. Wah, bukan mengalah, Mungkin. tapi memang Hmm. itu kalau kalah. Boleh dicoba di hadapan Tuhan. Wih, mau dicoba. Boleh, kalau mau, kalau Oh. berani terhadap. Oh. Mereka sedang bertarung. Hanya segitu. Coba kerahkan ilmu kamu. Dia sedikit kedorong ya, dia sedikit kedorong. Nah, gitu. Kalah 2 kali kamu. Bales dong. Baiklah, Hmm. akan janji. Wah, serius nih, mulai serius. Ini agak banyak bercanda dia. Santai ya. Nah, sekarang yang ini yang sedikit mundur. Kalau dilihat sama ya. Apa kalian nggak bisa bela diri silat, bertarung? Bisa.
Kalau ini kan adu ilmu ya, adu ilmu tenaga dalam. Tapi kasihan dengan naga yang dipakai ini, karena bisa terluka. Tetapi tidak apa-apa jika Tuanku mengizinkan. Boleh. Jangan pakai senjata aja. Jadi mereka juga punya jurus-jurus. Wah, pusakanya disimpan. Saya ambil dulu. Taruh di sini. Wah, mereka punya jurus sendiri-sendiri ya. Jurus-jurusnya, saya baru lihat. Jurus-jurusnya baru lihat, tapi bagus-bagus jurusnya. Gerakannya terang tuh, yang Arul terang. Jurus-jurusnya bagus ya. Saya baru ngelihat, tapi bagus ini. Oh, yang ini jurusnya, keren tuh. Yang ini juga bagus. Ini jurusnya bagus, banyak loncat, tendangan muter segala ada. Sampai jatuh saya ini. Jurus-jurusnya bagus. Tuh, keren jurus-jurusnya. Cukup. Hop. Ya, ya. Bagus jurus-jurusnya. Ini jurus-jurus yang ini nih, yang dari keris. Bagus jurus-jurusnya. Banyak sikutan. Kalau yang ini banyak sikutan jurusnya. Kalau ini agak panjang gerak tangannya. Jadi punya khas masing-masing mereka. Punya khas masing-masing tuh. Yang ini lebih luas, bagus. Ini agak kasar mainnya. Tuh banyak. Ya. Sudah cukup. Bagus sekali. Saya suka. Jurus-jurus kalian saya suka banget. Saya sangat suka dengan jurus-jurus mereka ya. Jurus-jurusnya luar biasa. Jurus-jurusnya indah. Jurus-jurusnya apa ya? Pokoknya keren lah jurus-jurusnya. Tadi mudah-mudahan kelihat ya di video Arul ya. Ambil di yang Arul aja nanti. Gerakan-gerakannya bagus semua. Ternyata mereka selain tenaga dalam bisa juga keilmuan. Ilmu bela diri. Cukup bagus sekali. Bagus. Nah, sekarang saya mau tanya, kamu berapa lama mempelajari gerakan-gerakan itu? Sangat lama sekali. Lama. Lama tuh berapa lama? Sudah ada, kalau di manusia itu sudah ada 10 generasi. Oh, 10 generasi. Iya. Lama, 100 tahunan. Iya. 90 tahunan. Itu khusus belajar gerakan itu. Iya, betul. Nah, itu baru berapa jurus tadi yang keluar? Sudah ada 9 jurus. Oh, tadi 9 jurus kamu keluarkan. Oh. Wah, cukup banyak. Oh, kamu berapa jurus tadi keluar? Hanya baru 3-4. Oh, baru 4 jurus. Dia 9 jurus, ini 4 jurus. Oh, gitu. Kamu berapa lama dulu belajar gerakan itu? Dulu cukup lama. Bangsa kami 100 tahun. Tapi bangsa manusia mungkin bisa lebih. Oh iya, lama sekali. Tapi jurus-jurus kalian tuh bagus. Punya karakter sendiri-sendiri jurus-jurusnya.
Dan apalagi kalau digabungkan dengan tenaga dalam itu luar biasa ya. Ternyata Terima kasih. banyak di mana? Di sini juga yang belajar dengan Iya. Nah, apa kalian sering menggunakan jurus ini saat bertarung, saat mengobati orang? Kalau mengobati orang, kami mengadukan kekuatan Hmm. cepat menggunakan. Oh gitu. Kalau lagi ngobati orang, Iya. kamu lebih memakai kekuatan tenaga dalam, Iya. kekuatan ilmu. Iya. Apa pernah dipakai Pernah saat melawan apa tuh? ada serangan ke sini. Oh, pernah ada yang menyerang ke sini. Iya. Itu Terus? pun Hmm? dari kejadian Hmm. Tuanku mengobati. Iya. Oh, saat saya ngobati ada yang menyerang. Iya. Terus kalian keluar gitu. Iya. Kami langsung menghalau. Itu kalian berantem pakai Iya. silat. Iya. Hmm. Karena mereka membawa pasukan yang banyak. Makanya mereka tidak mengandalkan tenaga dalam. Makanya Hmm. kami mengikuti alur mereka. Hmm. Gitu. Wah, Seperti luar biasa. peperangan zaman tuanku dulu. Iya. Jadi bersilat. Terus kamu punya pusaka nggak? Punya senjata? Ada. Senjata kamu bentuknya kayak apa? ombak panjang Tombak. berwarna emas. Bisa dijual tuh masnya. Oh, nggak bisa. Kamu bentuknya apa pusakanya? Pedang. Oh, pedang. Ya. Aku punya 2 pedang. Oh, ada 2 Dan pedang. 1 keris. 3 jadinya. Ya. Keris itu gunakan di waktu terdesak saja. Berbentuk keris dan pedang. Ya. Kalau kamu cuma 1 atau ada berapa? Oh, apa selain tombak? Ada juga pedang, ada dan juga seperti ikatan di sini. Kamu dapat pusaka itu dari mana? Senjata itu? Ada duit, ada buku yang memberikan saat aku berlatih. Ketika aku sudah mulai melepas, Iya. diberikan pusaka, Oh iya. tapi tidak sembarangan. Saya pakai itu hanya saat-saat yang berbahaya atau terdesak saja. Oh. Nah, kalau kamu dapat senjata itu kamu dari mana? Saat Kalau apa? pedang. Iya. Ku dapatkan. Iya. Saatku bertapa dan menempah dengan keilmuanku. Kalau keris berikan amanah guruku untuk melanjutkan semua yang beliau punya. Iya. Dari sejenis silat pergerakan-gerakan yang tersebut. Karena keilmuan-keilmuan itu luas. Iya, betul. Ya. Jadi kalian betah kan di sini? Betah. Betah, syukur. Jadi mohon maaf kalau perlakuan saya jarang jarang berdialog ya. Tidak apa-apa Tuhan. Soalnya saya jarang berdialog dengan mereka. Kami senang di sini karena Tuanku membantu sesama. Kami pun ikut senang. Tak perlu Tuhan. Apa kalian punya keluarga? Enggak. Mempunyai. Hmm. Tapi sekali kami menjenguknya, tidak bisa kami bawa ke sini. Ya. Ada Padahal pula yang kesini nggak ikut, apa-apa. Iya, iya. tapi kami menjaga karena ditakutkan nanti keluarga kami terancam sesuatu hal. Oh gitu. Nggak apa-apa dibawa ke sini keluarga kalau ini ya, nggak apa-apa. Baiklah jika Boleh. Tuanku mengizinkan. Boleh, nggak apa-apa. Tetapi mau di mana tempatnya? Tempatnya ya sama kalian aja. Nah terus ada yang ditanyakan ya. Nah kalian kan tinggal di, kalau bagi manusia itu kan benda kecil ya. Ya, Itu di dalam sana tuh, kamu dulu di dalam sana tuh tempatmu seperti apa? seperti Di dalam besi Keraton. itu, dalam tongkat itu. seperti kata pegah, Oh luas istana ya. halaman. Jadi ternyata di dalamnya seperti istana biasa. Iya, Ada taman. iya. Terus ada apa lagi? Coba kita ingin tahu apa di dalam sana tuh apa aja.
seperti apa suasananya. Kita ingin tahu. Dalam sana. Dalam besi. Sama seperti yang ada di dunia manusia. Oh, sama. Ya, kami mempunyai rumah besar dan ada juga tempat semedi kami Iya. yang memancarkan aura. Oh, khusus. Ya, Nah, mungkin itu yang menjadi titik tempat ya. keilmuan. Ya. Situ tempat beribadah kami. Beribadah kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Kalau di tempatmu itu seperti apa? Di sini Iya, di tempat. seperti istana yang megah. Iya, ada apa aja? Coba kita ingin tahu suasananya kayak apa. Suasananya. Ada juga seperti taman. Oh, ada taman. Dan ada Tempat apa tuh? air untuk kita Oh, ada air. main. Tapi Oh, berenang, tempat berenang di- mandi. Dia tidak ada air terjun. Oh, di kamu ada air terjunnya? Tentu saja ada. Oh, ada. Tadi nggak bicara dia. Di kamu ada airnya? Ada. Buat apa? Air apa tuh? Mandi atau Iya, apa? untuk biasa aku bersemedi di situ. Di situ ada buah batu. Oh, ada batu, Bersemedi ada di air. situ. Iya. Cuman air aja? Nggak ada isinya atau ada? Ada apa? Tempat beribadah juga ada. Oh. Aku tidur juga ada di situ. Terus ada apa lagi? Ada apa lagi di sana? Ternyata ada segalanya ya. Iya. Terus ada apa lagi? Ada seperti taman juga ada. Iya. Iya, ada tempat bermain dan ada juga tempat-tempat untuk berlatih di situ. Tempat berlatih silat di situ ada. Gemblengan-gemblengan. Murid-murid yang di sini juga ada. Gitu. Kalau di tempatmu ada apa lagi? Banyak. Air Tadi terjun. katanya ada air terjun. Ya, tentu saja. Itu tempat termegah Oh, iya. karena banyak anak kecil bermain di situ. Oh, ada anak kecil juga. Ya, Dari mana itu anak kecil? Kok bisa ada anak kecil? mereka aku bawa. Oh, suka dibawa Iya, dari karena- luar. Iya. Tiap hamba menolak seorang pasti ada bawahan mereka anak kecil yang dipermudah Oh, iya. jikalau hamba menjalankan tempat mereka. Hamba selamatkan anak kecil tersebut lalu bawa untuk menjadi prajurit hamba jikalau nanti mereka sudah dewasa. Oh, jadi bangsa jin juga punya anak sama. Jadi beranak dulu. Malah sekali beranak bisa 9 bangsa jin. Bisa lebih Bisa lebih ya. ya. Jadi bangsa jin nggak kayak manusia, 1, 2 paling banyak kembar 2. Kalau bangsa jin 9 itu sekali brojol. Oh, jadi ada air terjun segala Iya. ya. Luar biasa tempat tinggal kamu. Tempatku lebih megah dari tempat dia. Kamu tadi ada titik energi ya, Iya. ada titik kekuatan ya. Iya, Di tempat kamu ada titik kekuatan nggak? Sumber Sama. titik kekuatan sama ada. Sama ada juga. Oh, ada. Setiap tempat ada titiknya. Titiknya berbeda-beda. Oh, ini lebih banyak titiknya. Kalau ini 1 titik, kalau ini lebih banyak. Beda-beda ya susunannya. Nanti saya jelaskan ya kenapa bisa begitu, saya jelaskan. Ya sudah, terima kasih banyak ya. Iya. Terima kasih banyak. Kamu silahkan masuk lagi. Kamu juga boleh kembali masuk lagi. Alhamdulillah. Nah, jadi kenapa bisa begitu ya? Mungkin saudara-saudara aneh, kenapa kok bisa ada air terjun, bisa ada tempat tinggal gitu ya? Pasti banyak yang pengen tahu kenapa bisa ada hal-hal begitu gitu. Itu sebetulnya nggak aneh karena itu terbentuk dari aura dan itu terbentuk dari raja ilmu. Jadi formasi ya, formasi keilmuan. Jadi tergantung si pembuat, ada yang formasinya seperti yang di tongkat, ada yang formasinya seperti yang di keris. Itu beda. Yang di tongkat ada air terjun.
Kalau yang di keris itu ada seperti danau yang indah. Beda-beda, nggak sama. Nah di sana ada air terjun tapi nggak ada danau, begitu. Jadi intinya tidak sama. Itu tergantung dari formasi si pengisi pusakanya. Tergantung juga dari bacaan dan amalan-amalannya. Itu efek dari pengisian, efek dari bacaan dan efek dari imajinasi si pengisi waktu mengisi itu. Nah, jadi tergantung si pengisi itu programnya seperti apa waktu mengisi. Gitu. Dari jumlah bacaan pun itu bisa membentuk karakter tempat. Dari jumlah bacaan, saat kita membaca berapa kali, itu akan berbeda hasil nanti. Ada air terjun, yang ini nggak ada air terjun tapi ada danau dan batu yang indah di tengahnya. Nah, yang ini titiknya sedikit banyak, yang satu titiknya cuma satu. Nah, itu berbeda-beda, tapi bukan berarti lemah atau lebih kuat ya. Itu tidak menjadi jaminan. Yang ada air terjun itu lebih kuat, itu enggak, itu hanya tentang tempat aja. Dari jumlah bacaan itu bisa mempengaruhi. Makanya ada jumlah. Saat ngisi jumlahnya segini, gitu ya. Kenapa? Karena itu mempengaruhi tujuan. Karena nanti jenis hodam ini suka dengan tempat yang begini misalkan. Itu sudah ditarget. Hodam yang satunya suka dengan tempat yang begitu. Nah, makanya jumlah suka ada beda-beda. Gitu. Kenapa jumlah beda-beda? Itu bisa pengaruh ke tempat dan bisa pengaruh ke si hodam yang menempati. Gitu. Bisa saja bukan dia yang menempatinya. Pekerjaannya sama, kemampuan kerjanya tuh sama. Misal dia kan punya keahlian ya. Ada ahli pengasihan, ada ahli pengelarisan untuk usaha, ada ahli pengobatan ya, itu nggak sama. Mereka punya keahlian dan keahlian. Nah, kita geser dulu. Tapi nggak hujan kan? Oh, angin. Jadi mereka punya keahlian-keahlian yang berbeda sehingga hasilnya adalah mereka menciptakan keinginan sendiri-sendiri. Nah, keinginan sendiri-sendiri itu pengen tempat seperti ini, pengen tempat seperti itu. Nah, itu dipengaruhi dari bacaan dan dari jumlah bacaan. Dan dari fokus si pengisi. Makanya harus betul-betul ada gurunya saat mengisi benda-benda seperti itu harus siap benar-benar bagus ya. Dari jumlah tuh harus benar-benar mumpuni dan cukup melelahkan itu. Jadi ngisi-ngisi benda seperti tadi itu melelahkan, butuh waktu, butuh proses. Kalau benda yang tadi dua itu semuanya isian, bukan alamian ya. Kalau alamian, saya pernah punya 2 keris itu alamian. Karena kerisnya cukup tua juga ya. Tapi sudah saya serahkan kepada orang lain. Keris itu sudah saya serahkan kepada yang lain gitu. Dan itu cukup tua dan itu alamian ya. Nah, jadi alamian ada keris yang memang punya aura dari sananya gitu. Punya aura dari sananya. Biasanya keris-keris sepuh ya. Keris-keris sepuh itu keris-keris yang pernah dipakai di zaman kerajaan. Karena keris itu kan besi, di zaman kerajaan biasanya kan kerisnya terkubur ya. Akhirnya ditemukan oleh saya, oleh siapa. Terkadang diperjualbelikan. Nah itu keris sepuh itu mempunyai aura bawaan sendiri-sendiri. Karena dia mempunyai aroma yang berbeda. Sehingga menciptakan aura yang berbeda-beda. Nah tetapi saran saya kalau menemukan keris-keris tua begitu ya, takutnya itu hodam-hodam jahat. Jadi tanyakan dulu, periksa dulu kepada yang ahli gitu ya. Yuk sambil kita jalan yuk. Jadi harus bertanya kepada yang ahli apakah ini baik atau buruk. Kalau di sana, kalau baik ya dilanjutkan. Kalau buruk ya jangan dilanjutkan. Gitu. Karena apa? Dikhawatirkan kalau buruk nanti mengganggu kesehatan. Gitu. Bisa mengganggu kesehatan. Jadi jangan sembarangan ya. Kalau nemu. Karena biasanya kalau nemu itu dapat dipastikan itu kerisnya tua. Besinya tuh besi tua biasanya. Itu biasanya dapat dipastikan besinya itu besi tua. Kalau nemu di mana. Itu memang biasanya besi-besi tua. Nah, jadi harus diperiksa dulu ya. Jangan langsung aja.
dibawa ke rumah dipakai apa-apa, malah berbahaya nantinya. Berbahayanya bisa kepada kesehatan, bisa kepada usaha, perjodohan juga bisa pengaruh gitu. Sini dong. Nah, jadi bisa berpengaruh untuk macam-macam hal. Bukan nggak boleh punya pusaka, boleh silakan. Tapi kalau bisa dari orang-orang yang memang memahami ya. Mungkin itu dulu di malam ini, nanti kita lanjut lagi ya. Besok mudah-mudahan kita lanjutkan lagi petualangannya. Terima kasih. Oh, yang mau datang ke sini diingat hari Senin sampai Jumat jam 8 pagi sudah ada di sini ya. Gitu. Jam 8 pagi sudah ada di sini. Begitu. Jangan siang-siang, nanti nggak ketemu kasihan. Jam 8 pagi usahakan sudah di sini. Silakan, saya tunggu. Alamat saya ada di deskripsi, ada di kolom komentar, itu ada alamat, ada jadwal praktek. Nah, ini banyak yang nggak nyimak nih. Ya. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tebarkan